Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kasus COVID-19 ke-32 di Taiwan adalah seorang PMA perawat ilegal dari Indonesia. Sebelum terdiagnosis, perawat ini pernah merawat pasien di rumah sakit lain, bahkan diragukan pernah mengikuti kegiatan di luar rumah sakit. Meskipun masih dalam tahap pemeriksaan, penyebaran klaster antar anggota keluarga dikhawatirkan berkembang menjadi penyebaran komunitas. Kasus COVID-19 ke-32 di Taiwan adalah PMA perawat ilegal kasus terdiagnosis ke-27. Banyak keluarga bersedia merekrut perawat ilegal lebih murah yang biasanya diperkenalkan oleh rekan sekampung. Tapi tanpa latihan formal dan pengendalian rumah sakit, perawat ilegal dikhawatirkan menjadi celah pencegahan epidemi. 就是平常没有去管，那疫情出来就变成一个破口嘛，是未来政府对这些非法的外劳的这些管理再去处理。 JECC menemukan perawat ilegal berusia 30-an tahun ini pernah merawat pasien di rumah sakit lain, bahkan pernah mengikuti kegiatan di luar rumah sakit. Untuk itu, meskipun masih dalam tahap pemeriksaan, penyebaran klaster antar anggota keluarga saat ini mungkin berkembang menjadi penyebaran komunitas. 第一个，他是非法，所以他有任何疾病，他也不想看医生。再来呢，他又接触到很多可能是同乡的外劳，可能礼拜六、礼拜天他们都会接触。那这种非法的通常是打零工啊，所以他会接触到很多病人，所以这个在医院呢也容易引起院内感染，所以这是比较麻烦的。 Perawat terdiagnosis ini menyiarkan live dari kamar karantina, memposting kantong obat yang mengekspos nama rumah sakit yang segera viral dalam medsos PMA. Depkes Taipei telah meminta perawat ini menghapus video postingannya yang dianggap melanggar hukum. Jika tidak, akan didenda berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular. Penggunaan perawat asing ilegal telah menjadi celah pencegahan epidemi. Sementara akan segera tibanya perayaan Idul Fitri pada akhir Mei dikhawatirkan semakin menggawatkan kondisi. Menangani hal ini, Depnaker Taipei telah meminta bantuan organisasi agama dan serikat buruh mengimbau PMA mengurangi acara kumpul-kumpul untuk mencegah penularan klaster. Stasiun kereta api Taipei, toko dan restoran makanan Asia Tenggara, semua ini lokasi berkumpulnya PMA di liburan akhir pekan. Dengan merebaknya epidemi COVID-19, Depnaker Kota Taipei menyerukan PMA mengurangi acara kumpul-kumpul skala besar untuk mengurangi kesempatan penularan klaster. Menurut Depnaker Taipei, jumlah PMA di kota Taipei sekitar 45.000 orang. Di antaranya PMA dari Indonesia berjumlah 40 ribuan. Selain itu, Idul Fitri akan segera tiba Mei depan. Yang pasti akan ada lebih banyak orang yang berkumpul dan meninggikan kesempatan penularan klaster. Depnaker pun berharap para majikan bisa menyalurkan informasi ini kepada para PMA. Tapi Serikat Buruh mengatakan kebanyakan PMA bersedia bekerja sama. Sebaliknya, pemerintahlah yang bertindak lambat, termasuk kurangnya sosialisasi multibahasa melalui media seperti internet. Menurut Serikat Buruh, kebanyakan majikan menghapuskan liburan sehari sebulan bagi perawat asingnya, tapi ini dikhawatirkan akan memengaruhi hak kerja pokok PMA. Maka pemerintah diimbau secepatnya menyiapkan saluran bagi PMA untuk memperoleh informasi epidemi agar PMA legal tidak menjadi celah pencegahan epidemi. Untuk mencegah kemungkinan dampak dari terus merebaknya epidemi COVID-19, kota New Taipei dan Taipei masing-masing memerintahkan sekolah membatalkan dan mengundurkan tur kelulusan. Sementara Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan pelantikan Presiden 20 Mei akan dibatalkan kalau masih ada keraguan wabah. Ziarah Matsu Taja dipastikan diundurkan di tengah terus merebaknya epidemi COVID-19. Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan 3 keputusan di Facebook, termasuk untuk sementara menghentikan persiapan pelantikan Presiden 20 Mei, membatalkan acara skala besar berkaitan andai kata masih ada keraguan wabah, dan menaati petunjuk JECC. Sementara itu, Wali Kota New Taipei Hou Yo-i meminta warga harus memakai masker di ruang tertutup dan memerintahkan sekolah membatalkan tur kelulusan. Kota Taipei juga mengumumkan semua acara sekolah skala besar seperti tur kelulusan dan perayaan ultah sekolah sebelum 4 Mei harus diundurkan. Sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa. Berikutnya kita saksikan karnaval di Portugal dan sua lagi pekan depan.